Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan para santri sekolah adab yang semoga tetap semangat mengikuti kegiatan selama Ramadan. Santri sekolah adab mengaji di bulan Ramadan. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di program Sapi Ramadan. Semoga dengan adanya kegiatan ini semakin menambah khazanah keilmuan kita dan semakin menambah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu disebut juga adalah sebagai bulan madrasah atau sekolah atau pendidikan. Jadi selama 30 hari ini kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan nanti setelah Ramadan ini kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, perlu kita ketahui Ramadan adalah bulan madrasah. Yang namanya madrasah, yang namanya sekolah, nanti pasti ada lulusan yang sukses dan ada juga lulusan yang gagal. Jadi ada alumni peserta madrasah Ramadan yang memang betul-betul mutakun, dan ada alumni madrasah Ramadan yang hanya mendapatkan kepayahan, yang hanya mendapatkan apa? Yang hanya mendapatkan dahaga. Hal ini sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam warningkan kepada kita. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju." Yang artinya banyak orang yang berpuasa, namun ia tidak mendapatkan apapun di puasanya selain rasa lapar. Dari hadis ini, maka kita bisa mengambil sebuah ibrah bahwa akan ada orang-orang yang menjalankan siam, menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, tetapi tidak mendapatkan pahala selain hanya kepayahan, selain hanya rasa lapar. Makanya monggo melalui kegiatan Sapi Ramadan dengan harapan agar Ramadan kita betul-betul dibimbing dengan ilmu, dengan harapan Ramadan kita menjadi lebih berkualitas, yang harapannya nanti kita menjadi lulusan-lulusan, menjadi alumni tarbiyah madrasah Ramadan yang memang betul-betul memiliki nilai yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa ayat Allah menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang ketika di dunia beramal, yang di dunia merasa dia sudah melakukan amalan-amalan terbaik, tetapi di akhirat kelak amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-103 sampai 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna anna yuhsinuna sun'a." Yang artinya, maukah aku beritahukan kepada kamu orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa mereka? Yakni orang-orang yang ketika di dunia merasa sudah beramal sebaik-baiknya, tetapi amalan-amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu tidak mau amalan-amalan kita di dunia ini nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Di dalam surat Al-Furqan ayat 23 malah Allah mengabarkan kepada kita ada orang-orang nanti di akhirat yang amalannya ibarat debu yang diterpa angin. Bayangkan, debu diterpa angin maka hilang, tidak ada bekasnya.
Dan di dalam surat Al-Ghasyiyah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada orang-orang yang sudah susah-susah beramal kepayahan tetapi nanti dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Amilatun nasibah tasla naron hamiyah." Dan ada sebuah hadis yang ini perlu kita cermati. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Hurairah itu meriwayatkan ribuan hadis. Dan ada satu hadis yang membuat beliau itu berat sekali ketika membaca, yakni hadis ini. Bahkan dalam suatu riwayat dikabarkan sampai Abu Hurairah itu pingsan ketika membaca hadis ini. Yakni hadis apa? Yakni sebuah hadis yang mengabarkan nanti di akhirat ada 3 golongan orang yang beramal, yang amalan-amalannya kelihatannya luar biasa hebat, tetapi Allah masukkan ke dalam neraka. Siapa saja? Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah atau mujahid. Yang kedua adalah orang yang suka berinfak atau dermawan. Yang ketiga adalah orang yang menuntut ilmu atau ahli ilmu. Tetapi amalan-amalan yang luar biasa hebat ini karena diniatkan untuk selain Allah, maka Allah tidak terima dan Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dalam sejarah, nanti kita akan menjumpai bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harap-harap cemas selepas Ramadan dipanjatkan doa-doa terbaiknya agar amalan-amalan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu, tidak setiap amalan kita nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan tidak setiap ketika petani menanam sebuah benih nanti akan memanennya. Makanya monggo kita harus betul-betul bisa mengevaluasi setiap amal yang kita lakukan di bulan ini dengan harapan amal itu betul-betul kita murnikan, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal itu betul-betul dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya perlu kita melihat tanda-tanda suatu amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada tanda-tandanya. Ulama sudah membahasnya. Nah, ada sebuah pembahasan menarik dalam sebuah kitab Al-Fawaid karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan ada tanda-tanda bagi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan berikan kepada orang yang beramal itu kekuatan atau kemudahan untuk beramal yang lebih besar setelah amal yang pertama. Itu tanda yang pertama. Jadi tanda ketika amal kita diterima oleh Allah, maka Allah akan berikan kekuatan, Allah akan berikan kemudahan kepada kita untuk beramal yang lebih besar. Contohnya seperti ini. Ketika kita di bulan Ramadan bersemangat untuk melakukan sholat fardu di masjid, ketika kita di bulan Ramadan bersemangat untuk membaca Al-Quran, ketika kita di bulan Ramadan bersemangat untuk berinfak dan beramal, ketika kita di bulan Ramadan semangat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jika amalan-amalan kita di Ramadan ini diterima oleh Allah, salah satu ciri-cirinya, salah satu tanda-tandanya nanti selepas Ramadan kita tidak akan meninggalkan amalan-amalan itu. Artinya amalan-amalan itu akan dia bawa selepas Ramadan. Jadi setelah Ramadan masjid tidak kembali sepi, Al-Quran tidak kembali ditutup, dan amalan-amalan yang lainnya kembali dilaksanakan. Itu salah satu tanda jika amalan kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo, misalkan nanti ketika kita sudah selesai menjalankan ibadah Ramadan ini selama 30 hari atau 29 hari, maka kalau di bulan Syawal ya kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari.
Kemudian tilawah Al-Quran tetap kita membacanya. Kemudian sholat bagi bapak-bapak, bagi santri putra tetap di masjid. Seperti itu. Itu adalah salah satu tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, melanjutkan, dan sebaliknya, jika amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan biarkan dia sesat. Allah akan biarkan dia kesulitan untuk melakukan amal-amal berikutnya. Jadi Ramadan ini ibarat seperti penjara. Makan tidak boleh, maksiat tidak boleh, ini itu tidak boleh. Maka setelah Ramadan berakhir, bagi orang-orang yang tanda-tanda amalan Ramadan yang tidak diterima, Ramadan seperti selepas Ramadan ketika masuk bulan Syawal seperti orang yang bebas dari penjara. Maka dia bebas maksiat, maka dia kembali tidak sholat, maka kembali Al-Qurannya ditutup. Itu adalah tanda-tanda bagi amal-amal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin yang seperti itu. Nah, dalilnya adalah di dalam surat Al-Ail ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra," sampai ayat yang ke-10. Itu dalil bahwa orang yang amalnya diterima oleh Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal-amal berikutnya, dan yang tidak diterima akan dibiarkan oleh Allah untuk sesat sehingga dia tidak akan melakukan amal-amal selanjutnya. Itu tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, ciri-ciri amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah akan berikan hati kita rasa takut dan rasa khawatir. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60 yang artinya, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tertarik dengan ayat ini. Sampai beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah ahli maksiat? Artinya setelah dia bermaksiat kemudian dia beramal akhirnya membuat dia takut, ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tidak wahai Aisyah, bahwa yang dimaksud ayat ini adalah ahli sholat, ahli sedekah, dan ahli puasa, tetapi Allah anugerahkan rasa takut kepada dia sehingga dia berharap-harap cemas apakah sholatnya, apakah sedekahnya, apakah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang kedua. Jadi tanda yang kedua, ketika amalan kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rasa harap, rasa cemas kepada hati kita, apakah amalan-amalan kita itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Sebagaimana para sahabat selepas Ramadan harap-harap cemas apakah amalan selama Ramadan diterima atau tidak. Makanya monggo Bapak Ibu dan para santri sekolah adab MI Muhammadiyah Maliarjo, kita berdoa kepada Allah agar Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus melanjutkan amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini pada bulan berikutnya. Monggo kebiasaan amal-amal soleh yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini kita langgengkan, tetap kita amalkan selepas Ramadan. Sholatnya tetap jalan, berjamaah, tilawahnya tetap jalan, puasanya nanti kalau bulan Syawal kita puasa 6 hari di bulan Syawal. Dengan begitu maka kita berharap menjadi hamba-hamba Allah yang amalan-amalan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, bukan hamba-hamba yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yang kepayahan kemudian tidak mendapatkan apa-apa selain daripada lapar dan dahaga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.